Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, saya mau menyampaikan hasil rembukan tim mengenai pertama manfaat dari Agile dan Scrum yang kami rasakan. Weh, sip, bahasanya kami ya. Iya, kami. Ya, yes. Jadi kita udah nggak bilang. Karena kita fokusnya di organizational behavior. Nah, ini ada 4 kertas yang mewakili masing-masing tim tadi. Saya coba sampaikan yang pertama. Manfaatnya yang pertama, tanggung jawab antar anggota tim mulai tumbuh. Itu serius ya? Luarius, Mbak. Loh, enggak, saya kan cuma memvalidasi. Nanti kira-kira itu harapan. Kita bicaranya kan real tuh loh ya guys. Empirism. Betul. Oke, ada nggak bisa kasih sebelum dan sesudah? Kan kalau meningkat kan pasti ada 2 kondisi yang berbeda. Ya, peningkatan tanggung jawab ini mulai tumbuh ini artinya kelihatan pada saat tim menyelesaikan ataupun membuat sprint goal, mereka semuanya bertanggung jawab untuk mau menyelesaikan sprint goal tersebut 100%. Iya, jadi Mas Benny mungkin kalau ada mau bertanya boleh loh ya teman-teman. monggo. Saya ntar kalau saya nggak bisa jawab tak lempar ke timnya gitu. Ya jadi kalau tanggung jawab itu artinya setiap anggota individu sekarang mulai tumbuh tanggung jawabnya mereka bahwa oh kita punya goal ini dan kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan ataupun mencapai goal yang sudah diharapkan gitu loh. Dan saat tidak tercapai ada rasa kecewa juga jadi dari mereka gitu loh. Itu yang sepertinya tanggung jawabnya mulai tumbuh gitu loh, Mbak. Jadi seperti itu ya kasusnya gitu. Kalau bahasanya di Scrum itu namanya accountability. Accountability itu berarti tanggung jawab terhadap hasil. Ya. Itu sudah dimulai bulan keberapa? Sudah mulai tumbuh itu. Kalau saya lihat dari tim saya sendiri itu dari awal sepertinya bulan saat kita diperbaiki mengenai cara retro sama sprint review di sini. Itu ada efeknya. Mulai dari situ sepertinya karena dari awal kita mulai sepertinya ya kita hanya menjelaskan apa itu tapi pada saat kita jelaskan retro itu seperti apa Sesuai local wisdom. prosedur seperti apa dan itu mulai dari situ mulailah mereka oh iya ternyata ini tuh bukan acara main-main gitu loh bahwa ini harus jelas tanggung jawabnya gitu. Dari Oke. situ kalau saya yang rasakan dari tim saya sendiri begitu. Oke. Terus itu manfaatnya ya. Ya. Nah, sekarang yang kalau dari Pak Mahfud cukup. Tapi yang lain biar lebih asik yang bersangkutan yang ngomong. Oh, tadi saya malah menyampaikan punya ibu. Ya mungkin dari yang lain akan menyampaikan. Sebaiknya yang Ya. tim yang bersangkutan. Iya, karena memang dari 4 ini ada hal-hal yang memang hanya sama penyampaiannya gitu. Walaupun kita tulis masing-masing tadi. Oke, silakan Mbak Aziza. Tapi itu tadi yang ada nggak yang ngomong atau yang menyampaikan tidak ada manfaat itu ada nggak di timnya? Nggak ada sih, Mbak. Oh nggak ada ya, Nggak serius ada. ya? Serius, Mbak. Jangan ditutupi loh ya. Coba, enggak. Ya, wes. Ya. Besok disimulasikan di internal sama seperti ini. Tapi juga semua orang. Gak semua orang. Ya, nek semua orang ya 70 orang ya. Di pas outtake itu, Mbak. Nah, yo itu berapa orang itu? 80 ya. Nah, yo itu tidak semua orang. Nanti di video no. Ya. Ya wes. Oke, kalau di tim komersil Rauna itu kalau kamu tadi tanggung jawab ya. Nah, cari yang lain. Sama ya nggak apa-apa disebutnya. Kalau sama enggak masalah. Kalau di saya adanya saling gitu loh, Mbak. Kalau sebelumnya kan cuma kayak ya udah kamu gitu. Kalau sekarang tuh salingnya itu udah mulai tumbuh di situ. Jadi kalau misal Itu contohnya. tuduhnya nih di yang satunya itu kan belum selesai. Nah, yang lainnya tuh apa yang bisa aku bantu kayak gitu. Itu sudah ada kesadaran dan sudah ada action juga ya. Sudah. Jadi kayak misal tim konten itu kan emang dia konten terus nih misalnya. Terus yang produk barang offline atau online itu kan misalnya kayak stock of name kayak gitu. Kan ada backlog tuh stock of name. Nah, kalau misalnya masih dibutuhkan itu biasanya tim konten itu bantuin kayak ngerapiin raknya kayak gitu. Nah, itu. Oke, itu tadi kan manfaat di sisi
interaksi ya. Yes. Ada nggak yang di sticky note itu yang manfaat di perspektif perusahaan, korporasi misalkan pencapaian ini semakin bagus, produktivitasnya semakin itu. Nek belum menghitung nggak apa-apa. Itu kan badan kan akhirnya kan tahu kan nanti start untuk perbaikannya di mana gitu. Coba kan ada huruf I, ada 10 perspektif toh. Itu kan bisa diambilkan manfaatnya toh nanti. Kalau di tim aku Yang ya paling lebih menonjol. tim komersil itu ya Mbah, itu lebih ke itu lagi ke kesadaran atas goals yang mau dia capai itu. Dengan udah mulai menggunakan tumbuh. model daily scrum-nya yang pakai prosentase itu Sangat efek- membantu. Nah, Sangat iya, membantu banget. minimal sampai tidak ngamuk-ngamuk toh sekarang sudah mulai berkurang toh. Ya sebelumnya kayaknya nggak ngamuk sih, lebih ke rewel kali ya. Ya. Saya pengen tahu benefitnya. Kan kalau Pak Maput tadi menyampaikan manfaat dengan mengubah gaya atau pendekatan retrospektif. Yes. Nek sampean waktu daily scrum-nya tak minta untuk progres, Yes. itu seberapa manfaatnya, Mbak? Kalau dibilang seberapa itu ya manfaat banget sih Mbak, karena kan dari Sebelumnya? personally-nya, kalau sebelumnya tuh ya kayak cuma oh kemarin tuh jualannya segini gitu toh gitu. Nah tanggung jawab atas personally itu kan dia memang mulai mempunyai target atas distributor yang mereka pegang kan. Nah dari situ tuh udah mulai aware, oh kalau distributor ini tuh belum sampai target yang aku tentuin sendiri gitu. Jadinya mereka itu ya lebih aware ke sampai apa nih yang aku bisa bantu untuk distributor untuk mencapai goalsnya gitu per distributornya ya. Kan Jadi lebih waktu aware. daily scrum itu kan saya lihat kadang-kadang kan kurang 2 hari sudah heboh itu. Iya. Wah ini sudah 2 hari nih, ini kurang 2 hari, ayo kita guys ngebut. Iya. Karena dia tahu prosentase gitu ya. Iya. Oke. Karena kan memang dari tim salesnya itu kan ada 4 orang. Nah, kayak misal Mbak Tami nih, aku dalam satu sprint ini untuk mensupport pro sprint goalnya katakan 1 miliar, aku targetnya 200 juta ya satu sprint gitu kan. Nah, itu dari masing-masing individu tim sales itu, kalau misal belum achieve di target segitu tuh berupaya untuk bagaimana caranya aku bisa achieve sesuai yang udah tak targetin dalam satu sprint gitu. Kalau yang sudah achieve dia mau nggak support yang lain? Mau kan Iya. kayak contohnya kemarin tuh Mbak Tami udah sampai 105% gitu. 105%? Iya, karena memang dari apa namanya distributor yang memang dipegang sama Mbak Tami itu memang apa ya bagus lah gitu. Nah itu Mbak Tami berupaya untuk membantu kayak tim sales yang masih jauh dari targetnya. Gitu. Oke, sip. Membantu banget. Dengan nambahin persentase tok no ngefek ya. Iya, karena itu kan munculnya kesadaran ya Mbak ya. Iya Jadi terhadap goal kan, bukan Yes. terhadap pekerjaan toh. Yes, betul. Iya Gitu. wes. Cukup ya? Sip, cukup. Oke, ganti monggo. Iku tak lebokno ning nggone Instagram. Kan potongan tok kan gak apa-apa. Sak potong sak cuil-cuil ngono kan. Oh iyalah. Nanti tapi tak edit sih ngono. Terus kalau Mbak Anti, Kalau dari tim saya itu tim RNA itu yang paling menonjol itu berani mengemukakan pendapat, berani ngomong di depan karena emang apa Mbak yang menjadi sesuatu yang sangat menonjol itu kenapa itu? karena kan emang orangnya itu timnya itu emang lansia, nggak lansia sih ya. Mak. Udah itu banget gitu loh, udah nggak Gen Z gitu kan ya, udah berumur semua gitu Mbak. Jadi Iya, Gen Z kalau milenial. kalau misalkan Terus Mbak? kalau misalkan ada apa nih mau di backlog ini mau kendalanya kayak apa itu dulu tuh pada diem semua, nggak berani ngomong mungkin lah ya. Kalau sekarang itu udah dapat, aku kemarin ada kendala ini nih, minta tolong ke tim lain, atau dia lagi ada goal yang harus dicapai dalam 1 hari itu, urgent gitulah permintaan dari customer dari timnya Mbak Zizah. Nah itu dari tim lain, walaupun satu tim itu kan aku banyak tim ya Mbak ya. Iya. Aku bagi juga banyak tim gitu. Nah dari masing-masing timnya itu dia saling support gitu loh. Aku mau membantu lah karena dia itu yang tim satu ini kan dia harus achieve dalam 1 hari itu, walaupun sprint goalnya itu
satu minggu gitu kan, satu sprint, tapi harus selesai hari itu karena mau dikirim misalkan kayak gitu. Oh itu sudah mulai ada kesadaran mulai dikirim kan berarti kan goal juga kan? Iya. Hasil juga kan? Iya. Bukan kerjaanku sudah selesai tapi kalau dia paham goalnya tim ya berarti dia kan akan semakin peduli kan? Iya. Nah itu berani dulu kan ya kendala masing-masing tim itu nggak disampaikan gitu kan, saling diem-dieman gitu. Sekarang kan udah berani ngomong gitu. Iya. Ada manfaat lagi nggak yang lain? Ada mbah, kayak misalkan ada kendala itu langsung dapat solusinya. Jadi Itu contohnya apa Mbak? contohnya, yang sampean ingat? tim saya selain tim RNA itu ada tim seragam untuk all size mbah. Oh yang dari pesanan dari eksternal itu ya? Iya, dari Iya. misalkan custom size gitu ya. Nah, Ah. itu mau dikirim hari ini gitu. Sedangkan itu ada bahan atau enggak, kita kan harus nyari bahan dulu gitu. Iya. Karena kadang ada sisaan bahan sedikit-sedikit doang dan itu udah permintaan customer. Jadi dari masing-masing tim itu baru minta hari ini, besok harus dikirim karena besoknya lagi mau dipakai. Nah, itu kan harus ngerubah dari sprint kita apa, jadi harus lebih cepat perubahannya gitu loh. Mau nggak mau ya harus dikirim karena udah terlanjur Ya. janji ke customer. Itu nanti secara teknis bisa nambah produk backlog itemnya kok itu. Iya. Jadi gini guys, asal tidak mengubah goal ya, malah tambah Tambah goal. istilahnya mempertajam goal lah itu ya. Itu tidak apa-apa. Iya, nambah strategi. Iya. Ada masalah itu. Kecuali kalau backlognya cutting, nah itu kan sudah beda wilayah Ya. gitu ya. Tidak apa-apa. Ya wes sip. Seperti itu. Atau ada lagi Mbak? Apa ya? Lagu kayaknya banyak banget tulisannya itu. Sama yang lain mbak nanti. Apa misalkan contohnya lagi? Tanggung jawab itu tadi, terus ada goalnya itu lebih jelas, jadi semua tim itu tahu goal apa yang harus kita capai. Maksudnya setiap individu. Iya, dia paham gitu kalau satu sprint ini kita mau capai ini, itu tahu. Kalau dulu sebelum ada Scrum, yang tahu paling leadernya sama kepala timnya itu aja. Jadi Apa efeknya Mbak kalau anggota tim tahu itu? bantu memikir mbak. Oh, minimal loh. Kan di acara di Scrum kan dari strateginya itu strategi bareng-bareng problem gitu. solving juga kan. Membuat itu nanti akan menumbuhkan ownership yang kalau bahasanya ads itu yang organik ya gitu loh, bukan di karbit gitu ya. Oke. Itu berarti hampir mayoritas 4 tim besar itu 4 divisi fungsi bisnis itu berarti mirip-mirip ya manfaatnya ya. Nggih. Oh, ini berarti Ada sudah satu mulai dua rata yang ya. sama. Oh ya sudah berarti tidak ada kepincangan gitu ya. Awalnya kami itu ada 7 ranting, Sekarang 3 aja. wih, Ya itu tadi digabung mbak. oh belajarin dulu ya, besok habis itu nanti dikembaliin lagi. Oh ya wes, kalau strateginya untuk menyeragamkan enggak apa-apa. Biar satu mindset. Ya betul. Wes ngoweri bahasanya. Identity. Ya boleh. Mbak. Siap, matur Terima suwun. kasih. Applause ya teman-teman ya. Sekarang yang ada nggak yang tidak ada manfaatnya? Mungkin bukan dari perspektifnya tim manajemen, yuk, tapi bener-bener dari ini sehingga ada yang keluar, nggak apa diceritain. Jadi ini sekaligus kita belajar. Nah, kita pengen tahu kenapa. Ini kalau ini kita pengen tahu belajar ya. Cerita mengenai ketidakbermanfaatan, tapi menurut dia ya Mbak ya. Ya enggak apa, ya. Itu ya. Kan itu kan masih di red ocean loh, di algoritma. Ya. Memang kita ada kejadian sebelum Idul Fitri kemarin, ada beberapa yang akhirnya tim artinya sepakat untuk melepas orang-orang tersebut. Wih, kesepakatan tim. Ya, Sudah tidak ke Bu Salma. tidak, karena Bu Salma itu hanya Yang dulu sih, kalau zaman dulu siapa? hanya mengkonfirmasi. Saya mau konfirmasi bahwa orang-orang ini tim mulai Loh. Yang zaman dulu yang ngurusi HRD-nya siapa? Yang ngurusi mencat orang? Bajija. Biasanya yang mencat orang tuh Bajija dulu. Wih, ngawur ya.
Beda. Biasanya kalau dulu kan taunya, oh lah ada apa-apa Mbak Jija yang ngurusin gitu. Nah kalau sekarang gimana? Kalau sekarang artinya kelihatan dari setiap acara retro, saat acara sprint review dan sprint planning itu orang-orang tersebut sepertinya pertama kadang jarang hadir. Yang kedua pas sekalinya hadir sepertinya hanya mengungkapkan hal-hal yang memang tidak penting buat dia gitu. Teman-teman yang lain dia tidak ada supporting dari orang tersebut mengenai tim. Dia mempunyai perspektif atau pemahaman Scrum Agile itu seperti apa kalau versinya Kalau dia? menurut saya, jadi pada saat sprint itu ini hanya hal-hal ribet yang kita lakukan dia bilang. Kalau kerja hal-hal ribet yang kita lakukan. Oh, itu perspektifnya menurut dia. karena dia bilang ya kenapa sih harus dibahas, kan kita udah kerja aja. Dia bilang begitu. Ya nggak apa-apa. Jadi Itu bahas ada, dia begitu. ada Karena- orang-orang seperti itu guys. Iya, artinya teman-teman bilang ya kan nggak harus begitu gitu loh. Kenapa sih harus kita bahas ini? Karena semua punya kontribusi akhirnya kan begitu. Teman-teman lain. Oh, ada yang menjelaskan seperti itu. Begitu, artinya, Tanpa perlu Pak Mahfud. Nah, gitu kan. ya sedikit saya tambahin aja pas retro bahasnya kan teman-temannya juga mulai agak kok jadi begini bahasanya gitu ya. Makin kesini ya ditambah ada disiplin orang tersebut gitu. Oh, yang tidak marah, masuk ya. artinya kerasa sama temen kok adanya dia cuman hanya nama gitu. Pada saat kita susah baru tapi dia kok nggak hadir gitu. Oh, itu memang saya desain agar tim manajemen itu selalu bersih tangannya. Cuci tangan terus, COVID kok, ono ya. Ya itu jadi artinya ada beberapa yang lainnya ya dia juga seperti ngerasa sendiri pada saat kok saya jadi beda gitu loh. Karena memang setiap ada sesuatu yang kita bahas di retro itu saat kita mau bahas apa sih strateginya ya dia seperti nggak ya wis saya no komen gitu kan. Itu satu orang aja, Pak Mahfud. Totalnya kemarin ada 7 apa ya? Alhamdulillah kan tidak perlu susah-susah loh. Kan protokol ide-ide. 7 orang saat ya sebelum itu ya 7 orang ya. Iya, tapi kan harusnya gini, dengan adanya sebenarnya tips-tipsnya sudah banyak yang dipakai loh itu secara tidak langsung. Misal ya kalau ada tim yang dianggap toxic itu ya, nanti yang menyelesaikan timnya sendiri, terus nanti ngobrol sama Scrum Master hanya ngasih tahu ke level manajemen bahwa ini sudah dieksekusi sama timnya. Udah itu aja. Jadi bosnya sekarang sudah usah repot. Waktu toksiknya hampir semua. nanti ada fasenya. Nanti ada fasenya. Yang dialami BFI. Nah, giliran. Oke. Keluar nanti. curhatnya kayaknya bosnya. Oh, nanti VIP juga boleh nanti sharing. Oke, terima kasih Mas Samud. Sekarang bisa di ini guys ya. Jadi besok kalau outingnya tanggal piro? Juni ini. 17-18 Juni. ini. Ya. Nanti acara ini bisa dipakai. Dan tidak perlu kita itu menghakimi, tidak usah. Wah, ini kan biar kalau kita bayangkan yo, setiap tim ada perwakilan ngomong seperti ini. Keren loh itu. Ya kan? Yang bagus disampaikan, yang tidak bagus disampaikan. Nah, nanti kalau sesi tidak bagus, itu nanti mungkin anggota tim lain boleh memberikan masukan. Bukan menggurui, tapi memberikan masukan. Ini sekaligus belajar nanti kapan-kapan internal audit. Kapan-kapan itu. Ya, selanjutnya bergeser itu punyanya Rauna bisa di drop ya sticky note-nya itu ya. Kita sesi ini dulu manfaat digilir semuanya, habis itu nanti sesi tidak manfaat dan tidak manfaat digilir, terus habis itu nanti ada sesi apa kesan, terus kemudian sesi pembobotan. Nah, itu yang penting itu. Skornya bagaimana? Ini kalau saya nilai berarti Rauna tidak ada hal-hal yang bikin huru hara ini kayaknya. Soalnya wis ono anu reca pentung ya. Ayo, silahkan. Nanti kalau Mas Beni pengen enggak apa-apa ya. Atau Bu Evi pengen nanti biar tahu guys, ternyata ada yang lebih parah itu loh. Lebih seru. Ayo, Dang. Mas Anwar boleh. Arsitek boleh. Ya enggak mesti Mas Anwar, itu Mas Fatahan kan sama
Bang Sadam kan juga boleh. Loh, maju di depan ya sama Stikino, berdua juga enggak apa-apa. Ini sesi ini nanti bisa dipraktekkan ya guys ya.